Kampus kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Berjumpa lagi bersama saya Alessa Tisara Kartika dan saya Kevin Zahrana Zamura yang akan membawakan berita-berita terbaru, teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya pemulihan pembelajaran akibat COVID-19, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperkenalkan kurikulum yang baru yaitu Kurikulum Merdeka yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia termasuk SMA. Kurikulum Merdeka SMA adalah kurikulum yang diterapkan pada jenjang pendidikan SMA dengan kegiatan belajar mengajar yang lebih fleksibel mulai dari segi alokasi waktu hingga materi pelajaran. Tetapi tetap berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Berdasarkan data Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, saat ini sudah hampir 70% satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan kurikulum merdeka. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Sragen. Kurikulum Merdeka telah diterapkan di SMA Negeri 1 Sragen. Dalam kurikulum ini, siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, kurikulum Merdeka juga memberikan kebebasan pada guru dalam memilih perangkat ajar sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan alokasi waktu 30% total jam pelajaran per tahunnya. Berbeda pada kurikulum sebelumnya yang sistemnya siswa dipisahkan berdasarkan peminatan, yakni IPA, IPS, serta Bahasa dan Budaya. Pada kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi peminatan. Siswa kelas 10 wajib mempelajari semua mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Siswa akan memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12 nanti sesuai minat dan bakatnya. Baik Alessa, saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Sragen dan sudah bersama saya Ibu Evi Sri Sujiyanti, salah satu staf bagian kurikulum di SMA Negeri 1 Sragen. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang. Bu, saya akan memberi beberapa pertanyaan tentang implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Sragen nih Bu. Iya. Pertama, bagaimana sistem penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri Sragen Bu? Oh. Negeri 1 Sragen. Iya. Baik. Penerapan kurikulum Merdeka yang ada di SMA Negeri 1 Sragen itu dari kelas 10. Jadi siswa kelas 10 harus menempuh semua mata pelajaran yang ada dengan total durasi ada 47 jam pelajaran. Kemudian setelah kelas 10 naik ke kelas 11, tiap anak-anak harus mengisi mata pelajaran pilihan itu yang sesuai bakat minat dari anak-anak sendiri. Nah, prosesnya di sini di SMA Negeri 1 Sragen menggandeng dari Biro Psikologi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bakat atau minat anak-anak. Kemudian yang ketiga juga disesuaikan dari nilai mata pelajaran. Jadi di SMA Negeri 1 Sragen ada beberapa kelompok mata pelajaran. Dari yang pertama itu IPA, yang menjadi mata pelajaran pilihan ada informatika, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian dari rumpun IPS itu ada geografi, ada ekonomi, dan ada sosiologi. Kemudian sedangkan untuk rumpun bahasa, SMA Negeri 1 Sragen menyediakan dua pilihan, yaitu bahasa Perancis dan bahasa Inggris lanjutan, yang total semuanya ada 10. Kemudian ditambah satu mata pelajaran yaitu prakarya dan kewirausahaan, begitu. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalokasian waktu mata pelajaran di
kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Sragen, Bu? Oh iya, untuk alokasi waktunya dari beberapa mata pelajaran itu masuk di intrakurikuler yang tadi saya sebutkan, ada total 47 jam per minggu. Itu nanti ada 25 sampai 30% itu untuk co-kurikulernya, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi ada dua macam, intrakurikuler dan co-kurikuler, begitu. Pertanyaan ketiga, pada sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti SMA N 1 Sragen ini, Ya. apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka telah menerapkan kurikulum merdeka, Bu? Oh iya, orang tua dalam hal ini sangat berperan, terutama di pemilihan mata pelajaran pilihan tadi yang ada di kelas 11 dan kelas 12. Jadi orang tua sangat dibutuhkan untuk dukungan dan arahan. Karena apa? Dalam pemilihan mata pelajaran ini nanti kelanjutannya digunakan untuk jenjang karir anak-anak yang sudah lulus tadi. Jadi lulus SMA, kemudian karena tadi memilih mata pelajaran pilihan ini itu harus didukung oleh orang tua yang nantinya diharapkan dapat mendukung profesi selanjutnya. Begitu, Eger? Oh iya, cukup segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Evi. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Baik Alisa, itu tadi beberapa informasi tentang implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Sragen. Demikian rekan Alisa. Pemirsa, ternyata perubahan mencolok dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum merdeka terlihat pada mata pelajarannya. Pada kurikulum sebelumnya, siswa dipisahkan berdasarkan peminatan. Sedangkan dalam kurikulum merdeka ini, siswa memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki. Sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam diskusi mata pelajaran karena mata pelajaran yang dipilih siswa akan mempengaruhi rencana karir mereka setelah SMA. Misalnya, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, saya Alisa melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan peduli lingkungan hidup. Saat ini, banyak sekolah di seluruh Indonesia yang telah menerapkan sekolah Adiwiyata. Salah satunya SMA Negeri 1 Sragen yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir tahun 2021. Berikut informasi selengkapnya. Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah. Dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata telah diterapkan di SMA Negeri 1 Sragen. Terdapat beberapa program kegiatan di SMA Negeri 1 Sragen yang bertujuan mensukseskan program Adiwiyata dengan mewujudkan warga sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Fasilitas sekolah ini juga sangat mendukung akan adanya program sekolah Adiwiyata. Hal ini ditandai dengan adanya pemilahan sampah sesuai jenis, taman, kolam ikan, serta greenhouse. Program Adiwiyata ini nyatanya berhasil dijalankan terbukti dari terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, serta sistem perairan yang terjaga. Baik Kevin, saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Sragen dan sudah bersama saya Bapak Abdul Aziz selaku Koordinator Adiwiyata SMA Negeri 1 Sragen. Baik Pak Aziz, kami dari Semansa News ingin memberi beberapa pertanyaan seputar Adiwiyata di SMA Negeri 1 Sragen. Untuk pertanyaan pertama,
Program Adiwiyata merupakan program untuk mewujudkan warga sekolah peduli dan berbudaya di lingkungan hidup di sekolah. Upaya apa yang bisa dilakukan sesuai prinsip program Adiwiyata? Ya, oke. Ini Pak Aziz jawab sebisanya ya. Nah, kebetulan program Adiwiyata itu kan judulnya program. Namanya program itu gerakan ya, gerakan yang dilakukan di sekolah. Jadi gerakan ini menyangkut semua warga sekolah, artinya menyangkut siswa, guru, bahkan karyawan, karyawati. Upaya yang pertama adalah dari kepala sekolah dan manajemen serta bapak ibu guru itu membuat tim yang pertama itu ya, dibentuk di dalam sebuah SK yang di dalamnya itu ada kelompok kerja gitu ya. Itu yang kaitannya sama pekerjaan fisik di sekolah. Mungkin nanti ada kelompok kerja bagian taman, kelompok kerja bagian greenhouse, kelompok kerja bagian kompos dan lain sebagainya, gitu ya. Itu upaya yang pertama seperti itu. Upaya yang kedua adalah memasukkan unsur adiwiyata atau peduli lingkungan itu di dalam pembelajaran. Ya, mungkin pembelajaran yang dilakukan itu bukan berkaitan dengan lingkungan, tapi bisa kita masukkan selipan-selipan peduli lingkungan itu di dalam pembelajaran. Mungkin dalam ekonomi gitu ya, saya kan ngajar ekonomi. Ekonomi kan nggak ada hubungannya sama lingkungan, Pak. Oke, tapi bisa juga kita masukkan sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak diarahkan untuk membersihkan lacinya gitu kan. Itu sebagian dari upaya menyelipkan program Adiwiyata di dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya upayanya adalah menindaklanjuti atau menjaga keberlangsungan program yang sudah dilaksanakan, direncanakan gitu ya. Meskipun program Adiwiyata yang di SMA 1 itu sudah kita dapatkan gelarnya Adiwiyata di tahun 2021 ya, tapi tidak boleh berhenti di situ. Semua yang menjadi indikator keberhasilan Adiwiyata harus kita terapkan terus. Terus apa lagi pertanyaannya? Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja program kegiatan untuk mewujudkan dan menyukseskan Adiwiyata Mandiri yang terdapat di SMA Negeri 1 Sragen? Program ya, kegiatan ya. Oke. Setidaknya kita ada beberapa kategori atau beberapa sub kegiatan. Yang pertama itu kaitannya dengan pengurangan timbulan sampah ya, pengurangan timbulan sampah. Yang kedua kita penghijauan, jadi menanam gitu ya, merawat. Terus yang ketiga kita penghematan energi, konservasi energi. Yang keempat kita ada konservasi air ya. Terus apa lagi ya? Tadi sudah timbulan sampah. Apalagi penghijauan, konservasi energi, konservasi air ya. Ya kira-kira itu. Nah itu terus upaya itu diwujudkan di seluruh kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Sragen. Contoh, kita punya masjid. Kita punya masjid kan punya pembuangan ya. Kita punya pembuangan itu salah satu program kita yang menyangkut Adiwiyata adalah di belakangnya itu ada kolam ikan. Kolam ikan itu airnya adalah air dari pembuangan air wudhu gitu ya. Jadi itu dikonservasi, nggak terbuang sia-sia. Itu ada manfaatnya yang lain gitu, untuk mengelola atau memelihara ikan. Konservasi energi, mungkin kita punya air mancur di taman-taman ini. Itu digerakkan dari panel surya yang ada di atas itu ya. Jadi kita nggak pakai listrik yang berbayar dari PLN itu bukan, tapi itu bagian dari konservasi energi dari panel surya itu dan lain-lain sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu manfaat apa yang dapat dirasakan setelah meraih gelar Adiwiyata Mandiri itu sendiri? Manfaat yang jelas dari segi lingkungan ya, Adiwiyata ini membawa SMA 1 menjadi lebih menurut saya lebih nyaman, lebih nyaman karena nggak banyak kita menjumpai sekolah yang tamannya mungkin seperti SMA 1 gitu ya, yang rindang, yang bisa untuk berteduh gitu ya, yang ibaratnya kita nyaman kayak piknik lah di SMA 1 ya. Ruang tengah ini aja nih ya, yang kalian menemukan taman kayak gini di SMA yang lain kan
tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Yang kedua adalah yang pasti kita jadi sadar semuanya ya, warga sekolah juga sadar akan lingkungan gitu ya, bisa membawa kegiatan positif atau budaya positif ini ke rumahnya masing-masing. Saya kira itu. Baik, mungkin segitu dulu Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Aziz. Sama-sama, selamat bertugas, semoga tugasnya sukses. Baik, itu tadi beberapa informasi mengenai program Adiwiyata yang ada di SMA Negeri 1 Sragen. Demikian rekan Kevin, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, Adiwiyata nyatanya sangat bermakna pada pembentukan sikap peserta didik dan warga sekolah terhadap lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan program kegiatan yang dimiliki sekolah. Untuk itu, marilah kita tingkatkan kepedulian dan budaya lingkungan hidup di sekolah, guna wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena tentunya lingkungan yang bersih dan sehat menjadi dambaan kapanpun dan dimanapun. Saya Kevin dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, melaporkan. Pemirsa, berita mengenai program Adiwiyata tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada Semansa News kali ini. Saya Kevin Syarahyansyah Dan saya Alisa Tisara Kartika. Kami mewakili tim redaksi dan rekan kerja kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Semansa News dan sampai jumpa.